Halo, selamat siang anak-anak semua. Berjumpa lagi bersama Mister Yoga. Ya, kali ini kita akan bertemu dalam pelajaran SBK. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang perencanaan pementasan fragmen. Ya, kita akan belajar tentang perencanaan pementasan fragmen. Kalau di buku kalian bisa buka di bab yang ke-16. Oke. Yang pertama dalam perencanaan pementasan fragmen, kita harus memilih naskah, ya. Kita harus memilih naskah, ya. Naskah itu adalah sebuah karangan yang berisi lakon, cerita yang di dalamnya memuat nama-nama tokoh, dialog yang harus diucapkan oleh tokoh. Nah, petunjuk kelakuan, gerak-gerik tokoh saat berdialog, dan setting panggung serta properti yang diperlukan, ya. Jadi naskah itu akan menentukan eh, settingnya seperti apa, panggungnya, dialognya seperti apa, pakaiannya seperti apa yang harus diucapkan, itu semua tertulis di dalam naskah. Nah, naskah yang akan dipentaskan, ya, temanya harus disesuaikan dengan umur dan latar belakang penonton. Kenapa ini sangat penting? Karena ketika kita mau mengadakan pementasan, kita harus melihat siapa yang menjadi penontonnya. Nah, kalau misalnya kita pentas di desa nih, pentas di desa kan rata-rata eh, masyarakatnya pendidikannya menengah ke bawah. Jadi kita harus sesuaikan kira-kira apa ya yang cocok kita pentaskan untuk disampaikan kepada mereka. Nah, jangan sampai kita membuat naskah pementasan dengan tema kota, ya, dengan tema-tema eh, yang modern, dan kita pentaskan di desa, mereka akan kebingungan, ini apa sih? Mereka ngomong apa sih? Mereka sedang mempertunjukkan apa sih? Kira-kira begitu. Nah, jadi sangat penting sekali untuk kita dapat menyesuaikan naskah yang kita buat, yang akan kita pentaskan dengan kondisi penonton yang akan kita eh, yang akan melihat kita, ya. Jadi kita harus sesuaikan, ya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi penonton, latar belakangnya. Kita tahu ini di desa atau di kota sih, ini orang-orang berpendidikan bukan sih, ini orang-orang tua atau anak muda atau anak-anak kecil. Nah, kita harus sesuaikan dengan kondisi itu. Nah, dalam memilih naskah itu ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan, ya. Yang pertama adalah filosofi, yang kedua adalah artistik, yang ketiga adalah etika, yang keempat adalah nilai komersial, ya. Nah, jadi ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita akan me, eh, membuat naskah, ya, membuat naskah untuk dipentaskan. Yang pertama adalah filosofi, ya. Naskah yang dipilih hendaknya mengajak penonton untuk memiliki wawasan luas, seperti penyadaran diri usai menonton. Nah, jadi naskah filosofi itu, nilai filosofi dari naskah yang kita buat itu hendaknya adalah ketika penonton membuat, mereka merefleksi diri. Jadi, oh ternyata berbuat begini itu tidak benar. Oh ternyata eh, hal-hal yang seperti itu tidak baik. Jadi setelah menonton pementasan kita, ya, pementasan fragmen kita, mereka sadar, oh ternyata hal seperti itu tidak baik. Oh ternyata saya dapat sesuatu dari nonton ini, gitu ya. Banyak hal, seperti halnya ketika kita nonton film. Ada film-film yang setelah kita nonton, oh ternyata perbuatan seperti itu tidak baik. Oh ternyata eh, melakukan seperti itu kurang baik, gitu ya. Jadi jadi penonton bisa mendapat sesuatu dari apa yang kita pentaskan. Yang kedua adalah nilai artistik. Naskah yang dipilih hendaknya memiliki nilai seni atau unsur keindahan estetika. Nah, ya, jadi nilai artistik itu juga perlu dipertimbangkan, ya. Jadi ketika kita mementaskan fragmen itu harus ada unsur seninya, nilai artistiknya harus ada, nilai estetikanya harus ada. Jadi ketika ketika orang melihat pementasan yang kita lakukan, mereka bukan cuma sekedar melihat isi ceritanya, tapi melihat bagaimana unsur seni yang ada di dalamnya juga berjalan dengan baik. Seperti contohnya ketika melakukan peran, gitu ya. Terus ketika eh, apa namanya, melakukan gerak-gerik di atas panggung, luas enggak, bagus enggak, gitu ya. Nah, sehingga nilai-nilai
seni dan unsur seninya itu muncul semua. Oh, ternyata pemerannya bukan cuma sekedar menghafal, tapi mereka memang benar-benar jago dalam hal berakting. Nah, Mister beberapa minggu lalu juga sempat menjelaskan kepada kalian bahwa berakting itu tidak semudah yang kita bayangkan. Bukan cuma sekedar kita menghafal, terus kita ikuti apa yang dimau naskah, bukan cuma sekedar seperti itu, tapi ada hal-hal yang perlu kita dalami dari tokoh yang akan kita perankan. Misalnya contoh, kita jadi orang yang sangat periang sekali, padahal kita orangnya begitu pendiam. Kita harus benar-benar jadi periang, kita harus benar-benar meresapi peran yang sedang kita lakukan. Yang kedua adalah nilai etika, ya. Yang ketiga adalah nilai etika. Naskah hendaknya dapat bermanfaat bagi penonton dan pembaca naskah. Naskah tidak hanya bertujuan mengajak penonton untuk ikut larut dalam lakon yang dimainkan para tokoh, tetapi bertujuan lebih dalam menjaga moral, ya. Jadi naskah itu hendaknya bermanfaat bagi penonton dan pembaca, ya. Jadi naskah yang kita bikin ketika membuat fragmen, ya, pementasan fragmen, itu bukan hanya sekedar bertujuan mengajak penonton untuk mengikuti alur dari cerita yang kita bikin, tapi juga membuat manfaat bagi pemeran, juga untuk penonton. Oh, ini nonton fragmen ini manfaatnya apa ya buat saya? Saya melakukan peran fragmen ini, apa ya manfaatnya buat saya? Mungkin untuk pemeran ketika dia memerankan peran yang dia lakukan, dia tahu, oh ternyata jadi orang tipe seperti ini tuh ternyata nggak baik. Oh, jadi orang seperti ini tuh ternyata baik, ya. Ketika dia melakukan peran menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, dia dapat menemukan sesuatu. Oh, ternyata ada hal-hal baik, ada hal buruk yang dapat saya petik dari peran ini. Begitu juga penonton juga dapat menemukan hal-hal itu, begitu ya. Yang keempat adalah nilai komersial, ya. Naskah mampu menarik minat penonton dan bernilai jual, ya. Jadi naskah bukan hanya sekedar dibuat hanya untuk membuat cerita, tapi juga ada unsur-unsur komersialnya, ya, yang bisa menarik minat penonton untuk datang. Kira-kira mungkin dikasih tema yang mengesankan, dengan isi yang mengesankan, gitu ya, atau dengan tema A, ya, tapi isinya ternyata susah ditebak dan akhirnya endingnya sangat keren sekali, begitu ya. Nah, itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali, ya. Oke. Nah, jadi ya, untuk kita semua ketika melakukan perencanaan pementasan, kita harus melihat nilai filosofi, nilai artistik, nilai etika, dan nilai komersial. Oke, kita lanjut yang kedua, ya. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah menentukan atau menunjuk sutradara. Nah, sutradara itu bertugas untuk melakukan tafsir lakon atau naskah dari berbagai sudut psikologis, sosiologis, historis, dan juga fisik. Jadi sutradara itu tugasnya bukan cuma sekedar mengatur, tapi dia harus mengerti tentang berbagai sudut pandang, ya, dari psikologis, sosiologis, dan historis. Kira-kira karakternya tipe orang yang begini, ya. Jadi kira-kira nanti perannya bagus nggak, ya. Terus dari sosiologis, kondisi yang terjadi di dalam naskah, ya, dia harus tahu. Sutradara harus tahu itu. Yang kedua adalah historis, ceritanya bagaimana. Dan yang kedua adalah fisik dari pemeran. Contohnya ada orang yang wajahnya kalem, cupu begitu, terus diperankan dari tokoh antagonis, kan nggak cocok wajahnya. Jadi fisik itu juga penting untuk memerankan sesuatu. Misalnya orangnya kalem, jadi wajahnya kalem, terus orangnya kalau marah nggak kelihatan serem, begitu ya. Jadi orang-orang seperti ini biasanya cocoknya adalah ditempatkan di bagian pemeran-pemeran yang jadi orang baik, ya, jadi tritagonis begitu, jadi tokoh ketiga, jadi protagonis begitu, ya, jadi cocok. Nah, naskah juga ditafsirkan ulang oleh sutradara dan sisi tema dan amanat penulis naskah. Nah, jadi sutradara itu benar-benar harus seorang yang ngerti tentang
alur cerita, naskahnya bagaimana, endingnya bagaimana, kira-kira pesan apa yang didapat ketika di dalam pementasan itu yang tercatat di dalam naskah. Harus ngerti itu sutradara. Nah, yang ketiga adalah memilih aktor atau pemeran. Oke ya. Jadi seperti yang Mister jelaskan di bagian kedua, bahwa sutradara harus jago juga memilih aktor atau pemeran. Makanya Mister tadi bilang fisik ya. Fisik itu penting gitu ya. Ada tokoh-tokoh di dalam dunia perfilman yang aktingnya selalu menjadi tokoh jahat gitu ya, antagonis. Kenapa? Karena memang face-nya, karena memang karakter wajahnya itu memang cocok untuk berperan menjadi tokoh antagonis. Jadi ada orang-orang seperti itu ya. Ada orang-orang yang memang tidak bisa diperankan menjadi orang baik gitu ya, dari segi penampilan ya. Jadi sutradara harus teliti dalam hal itu, kira-kira cocok nggak ya ini jadi orang jahat gitu ya. Jadi harus melihat kebutuhan peran yang sutradara harus jago menentukan, melihat peran ini kira-kira orangnya yang cocok seperti apa, peran ini kira-kira orangnya yang cocok seperti apa. Sutradara harus jago di dalam hal itu. Yang keempat adalah memilih kru administrasi ya. Memilih kru administrasi. Kenapa ini penting? Karena di dalam membuat pelaksanaan perencanaan pementasan, kita harus mempunyai anggota ya. Kita harus mempunyai kru administrasi yang menjadi pelaksana non teknis dan tim produksi. Yang pertama adalah kesekretariatan ya. Sekretariat itu adalah base camp kita, base camp ketika kita mau rapat, mau membuat mau apa namanya, diskusi di base camp kita, di sekretariatan kita ya, kira-kira mau dibikin seperti apa. Jadi rapatnya ada di ruang kesekretariatan, ada bendahara, ada kerumah tanggaan, ada humas, ada publikasi, ada dokumentasi, ada keamanan, ada pembantu umum. Nah, ini adalah kru yang kita butuhkan di saat kita mau membuat perencanaan pementasan fragmen. Kalau nggak ada bendahara, bagaimana kita mau beli peralatan-peralatan seperti make up, contohnya seperti mungkin custom, mungkin bajunya ya, mungkin apa namanya, kita butuh properti ya, gitu kan, butuh duit, butuh dana. Jadi harus ada bendahara, ada si publikasi ya. Ketika semua perencanaan sudah oke, siap pentas, tanggal berapa, nah publikasi dia akan mempublikasikan ke banyak orang tentang pelaksanaan fragmen yang akan kita lakukan ya. Ada dokumentasi, bagian video, bagian foto-foto, ada keamanan, ada pembantu umum yang sifatnya lebih serabutan ya. Oke, jika pementasan fragmen dipentaskan khusus dalam kelas, tentunya persiapan pementasan tersebut tidak harus selengkap tim produksi yang sudah disiapkan, sudah disebutkan ya. Kalau hanya untuk di kelas kita ya, tidak perlu lengkap-lengkap seperti ini ya. Ya mungkin tidak perlu ada ke rumah tanggaan, nggak perlu ada ke sekretariatan ya. Cukup lingkup kita saja yang ada di dalam kelas. Yang ketiga adalah proses latihan pementasan fragmen ya. Proses pelatihan merupakan sebuah keharusan atau boleh dibilang harga mati untuk sebuah rencana pementasan. Oke ya. Mister ingat sekali waktu Mister ikut upacara di Surabaya ya. Waktu itu ada gerak jalan. Kita latihan gerak jalan itu selama 6 bulan hanya untuk 10 menit ya, 10 sampai 12 menit lah. 6 bulan latihan, berkali-kali latihan hanya untuk 10 sampai 12 menit ya. Nah, kenapa? Karena kita ingin menampilkan yang terbaik. Jadi harus latihan berkali-kali, mempersiapkan yang berkali-kali untuk 10 menit. Nah, bahkan fragmen biasanya latihan ya 4 sampai 5 bulan ya, hanya untuk 1 jam pementasan, 1 jam setengah lah ya,
untuk pementasan. Nah, ini sangat penting sekali karena proses latihan ini akan menentukan semakin pahamnya aktor dengan peran yang dia lakukan ya. Semakin diulang maka akan semakin paham karakternya. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata gayanya seperti ini. Semakin paham gitu ya. Dan juga untuk kru-kru yang lain semakin bisa menyesuaikan diri. Jadi ketika ada kesalahan-kesalahan sedikit, ada bisa dievaluasi berkali-kali sehingga akhirnya menghasilkan hasil yang terbaik. Jadi proses latihan pementasan fragmen itu harus dilakukan dan harga mati, nggak boleh tidak. Ya, nggak boleh tidak. Nah, yang selanjutnya adalah proses membaca naskah. Oke. Sebelum latihan bersama dimulai, semua pemain diharapkan membaca keseluruhan isi naskah terlebih dahulu. Kenapa? Supaya mereka tahu alurnya, supaya mereka bisa tahu ceritanya tentang oh begini rupanya, begitu ya. Jadi membaca naskah itu sangat penting sekali, apalagi untuk pemeran dan sutradara ya. Harus tahu sehingga ketika acting dimulai, ketika latihan dimulai, kita akan tahu oh bukan begitu. Gitu ya, sutradaranya bisa tahu. Oh, bukan begitu. Bagian ini bukan begitu, ekspresinya nggak begitu gitu ya. Dan juga aktor pun juga ngerti, oh ternyata bukan seperti ini gitu ya. Jadi supaya mudah dipahami isi dari naskah fragmen yang akan kita pentaskan. Nah, ada beberapa teknik-teknik membaca naskah dengan baik. Yang pertama adalah naskah dibaca secara berangkai dan naskah dibaca secara keseluruhan dengan bergiliran searah jarum jam tanpa mempertimbangkan peran. Seluruh pemain duduk melingkar. Nah, jadi naskah itu dibaca secara berangkai, begitu ya. Secara berangkai dan naskah dibaca secara keseluruhan dengan bergiliran searah jarum jam tanpa mempertimbangkan peran. Nah, jadi para pemeran, para artis-artis yang mau tampil di drama fragmen itu, mereka disuruh duduk melingkar untuk membaca naskah bergantian per percakapan, per dialog. Jadi misalnya ada Dona ngomong A dibaca nomor 1, ada Dona ngomong B, ada Denny yang nomor 2 begitu ya. Jadi mereka saling membaca, melingkar terus begitu ya, sehingga mereka mudah memahami. Yang kedua adalah naskah dibaca secara menyeluruh ya, dibaca baik-baik sendiri-sendiri secara menyeluruh. Yang ketiga, naskah dibaca per suku kata dengan pelan dan teliti ya, per suku kata ya. Jadi pelan-pelan dan teliti. Nomor 3, yang selanjutnya adalah naskah dibaca kata demi kata dengan teliti dan pelan ya. Kata per kata ya. Naskah dibaca dengan pelan, itu yang terakhir. Jadi itu adalah sebuah tips yang diberikan untuk membaca naskah fragmen. Oke? Juga bisa naskah dibaca dengan memperhatikan tanda baca. Gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang ada koma, ada titik, bacanya sikat saja begitu ya. Terus ada mencari hubungan antar kalimat yang terdapat dalam naskah. Begitu ya. Jadi ketika kita membaca sebuah kalimat di dalam sebuah naskah, kita harus ngerti hubungannya kalimat per kalimat dengan kalimat selanjutnya gitu ya. Jadi memang harus dibaca dengan pelan-pelan. Memahami bacaan naskah. Yang terakhir adalah membaca naskah di luar jadwal latihan pementasan fragmen. Nah, ini yang bagi Mister cukup penting ya. Jadi bukan cuma sekedar dibaca ketika mau latihan, tapi dibaca adalah ketika dimanapun, mungkin mau tidur dibaca, pas ada waktu senggang dibaca, supaya apa? Supaya nempel gitu ya, supaya nempel di kepala, supaya semakin paham isi dari fragmen yang akan dipentaskan ya. Mengingat keterbatasan waktu para pemain, membaca naskah yang dilakukan secara mandiri sangat disarankan ya. Jadi misalnya pementasannya kurang beberapa minggu gitu ya. Jadi membaca naskah sendiri, mandiri itu sangat disarankan. Yang kedua adalah menghafal, oke ya. Jadi saat naskah diterima oleh pemain, ya, biasanya naskah tersebut langsung dibaca, apalagi jika peran sudah ditentukan. Setelah dibaca, dihafal, begitu ya. Dihafal, bukan cuma dihafal kata-katanya, tapi juga dihafal kira-kira nanti saya berekspresi seperti apa ya pada saat itu. Kira-kira saya nanti gerak-gerik tubuh saya seperti apa ya saat itu. Jadi itu sangat penting
sekali. Yang selanjutnya adalah merancang blocking dan fokus. Ya. Merancang blocking dan fokus. Apa itu blocking? Ya. Blocking adalah kedudukan pemain drama atau tari yang menampakkan posisi, arah hadap dan gerak pemain di atas lantai. Ya, sekali lagi Mister ulangi. Blocking adalah kedudukan pemain drama atau tari yang menampakkan posisi, arah hadap dan gerak pemain di atas lantai. Jadi, yang dirancang dalam blocking adalah keberadaan dan posisi tiap pemain, arah hadap pemain dan arah gerak tujuan pemain. Untuk bergerak ke tempat lain, pemain harus memiliki tujuan, alasan, motivasi yang kuat. Ya, jadi blocking itu adalah penempatan posisi pemain. Ya, dia mau bergerak kemana itu harus ada tujuannya, begitu. Jadi tidak serta-merta bergerak sembarangan begitu. Dan satu hal, ketika di atas panggung, pemain tidak boleh membelakangi penonton. Itu tidak boleh, ya. Tidak boleh. Makanya kalau kalian perhatikan talk show di televisi atau komedi-komedi televisi yang sifatnya langsung, mereka tidak pernah membelakangi penonton. Kalaupun toh mereka mau ngomong berhadapan-hadapan, mereka miring, begitu ya. Jadi membelakangi penonton itu tidak boleh dan harga mati, ya. Nah, yang selanjutnya adalah leveling. Oke. Leveling adalah pengaturan atau penempatan tinggi rendah posisi pemain di atas panggung, ya. Tujuan leveling diantaranya agar seluruh pemain terlihat jelas di atas pentas untuk menonjolkan keberadaan tokoh. Nah, jadi leveling ini sangat penting sekali, ya. Misalnya Sheina kan tinggi, ya. Sheina kan tinggi, terus ada temannya yang badannya lebih rendah daripada dia, ketika acting berada di belakangnya Sheina, tentu nggak kelihatan. Nah, leveling itu makanya sangat penting sekali supaya penonton bisa melihat dengan rata semua aktor yang berperan di atas panggung, ya. Jadi harus diatur dengan baik levelingnya. Jadi tinggi rendahnya, posisinya bagaimana supaya semua kelihatan dengan baik. Yang terakhir adalah balancing. Oke, balancing atau keseimbangan adalah pengaturan atau pengelompokan pemain di atas panggung untuk menghindari ketimpangan berat sebelah. Nah, balancing memenuhi ruang pentas agar komposisi pemain berimbang. Jadi balancing itu adalah hampir mirip-mirip dengan leveling, tapi kalau leveling tujuannya adalah supaya semua pemain terlihat. Nah, sedangkan balancing adalah supaya imbang ketika di atas panggung, yang kanan dan yang kiri. Jadi tidak semua ngumpul di kiri, yang kanan kosong gitu ya. Jadi semua harus terisi begitu supaya balance ya. Supaya balance kanan dan kiri. Oke ya. Nah, untuk materi perencanaan pementasan fragmen, Mister akan sampaikan cukup sampai di sini ya. Nah, minggu depan kita akan bahas